Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi insyaallah. Pada hari ini kita akan belajar tematik PAI di surat Al-Humazah. Juga nanti kita akan mengambil isi kandungan yang ada pada surat Al-Humazah. Mengenai surat Al-Humazah, surat Al-Humazah merupakan surat yang ke-104 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat dan surat Al-Humazah juga menempati golongan surat atau kelompok surat Makkiyah. Arti Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Maka surat tersebut dinamakan dengan surat golongan Makkiyah ya. Nah, selanjutnya mengenai surat Al-Humazah. Humazah ini diambil dari ayat pertama wailul likulli humazatil lumazah yang mempunyai arti pengumpat ya. Pengumpat itu sifat orang yang sering menjelek-jelekan atau menceritakan kejelekan orang lain. Nah, itu orangnya disebut pengumpat. Nah, bagi orang pengumpat ini Allah memberikan ancaman dia akan dimasukkan ke dalam api neraka ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang surat Al-Humazah, silahkan disimak surat Al-Humazah, ikuti bersama ya. Nanti Bapak akan bacakan dari ayat pertama. Apabila Bapak menginstruksikan untuk mengikuti, silahkan ikuti, hafalkan, dan lihat bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Kita mulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, di ayat kedua di sana ada wawu bertasydid ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Apabila ada wawu bertasydid maka cara membacanya ditahan berapa harokat? Ya, ditahan selama 2 harokat ya. Jama'a malau wa addadah, jangan dibaca langsung, jangan dibaca jama'a malau wa addadah, tapi dibacanya ditahan berapa harokat tadi? 2 harokat. Jama'a malau wa addadah. Ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Annama di sana nun bertasydid sama cara membacanya ditahan selama 2 harokat. Kemudian lahu, nah di sana ada mad ya. Apabila ada mad seperti ini yang seperti halis ya, maka cara membacanya dipanjangkan boleh 5 atau 6 harokat. Kemudian ayat keempat, kalla layumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Di sana ada mim sukun bertemu dengan mim bertasydid. Maka cara membacanya sama, ditahan berapa harokat? 2 harokat ya. Kemudian ayat ke-9, fi amadim mumaddadah. Nah, di sini juga sama, ketika ada tanwin berhadapan dengan mim bertasydid maka ditahan 2 harokat. Yuk kita baca ulang dari ayat pertama, dimulai dengan basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah
innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Nah, surat Al-Humazah ini menceritakan orang yang sering mengumpat ya atau membicarakan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pencela itu atau sering disebut juga menghina orang lain ya. Maka Allah di sana mengancam bagi orang yang sering mengumpat dan mencela, dia akan celaka. Yang kedua, yaitu orang yang sering mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maka di ayat 2 Allah menyebutkan alladzi jama'a malan wa'addadah, yaitu orang yang sering mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ingat ya, di sini beda dengan artian menabung. Kalau menabung, kita menyisihkan harta kita sebagian, kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan di masa depan. Bisa buat sekolah nanti SMP. Nah, itu artinya menabung. Menabung bagus, tapi kalau misalkan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, maksudnya dia membanggakan kekayaannya, dia mencari uang sebanyak-banyaknya dan dia yakin bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya, dapat menyelamatkannya dari siksaan api neraka, ya. Kemudian hartanya juga tidak pernah disodakohkan, tidak pernah dibelikan atau dipakai untuk jalan kebaikan. Nah, itu hanya untuk kesenangan semata, maka orang tersebut termasuk ke dalam orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, di ayat 3 di sini disebutkan yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ya, sesungguhnya harta yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka adalah harta yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Harta yang kita berikan di jalan Allah seperti apa? Bersedekah. Nah, itu termasuk harta yang nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat. Beda lagi kalau harta yang hanya kita kumpulkan, hanya kita banggakan kepada orang lain, tanpa memberikan manfaat kepada orang lain, justru hartanya itu hanya akan memasukkan ke dalam api neraka ya. Makanya kita juga sebagai tanda kita bersyukur apabila ada rezeki berlebih, apabila Allah memberikan harta yang lebih kepada kita, alangkah baiknya sedekahkan hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka harta itu nanti akan menolong kita di akhirat. Dia akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah melaksanakan menolong orang yang sedang kesusahan ya. Nah, di ayat 4 Allah menegaskan, di sana disebutkan kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak. Allah di sana menegaskan bahwasanya orang yang berpikiran hartanya itu dapat mengekalkannya oleh Allah dibantah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, neraka hutamah itu apa? Di ayat 5 disebutkan, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Nah, di ayat 6-nya, narullahil muqadah, neraka hutamah itu yaitu api Allah yang dinyalakan ya. Azab Allah atau api Allah yang dinyalakan di neraka hutamah. Nah, neraka hutamah ini diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang sering mengumpat, mencela, juga mengumpulkan hartanya, membanggakan kekayaannya tanpa mensedekahkan atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah mengancam bagi orang tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Di ayat 7 disebutkan allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati ya. Neraka, panasnya api neraka itu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan saking panasnya api neraka, asapnya saja bisa sampai menghanguskan seluruh badan kita ya. Otak pun sampai mendidih saking panasnya api neraka itu, baru kena asapnya saja, belum lagi
kalau memang terkena apinya ya. Nah, di ayat 8 disebutkan innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Hikmah dari surat Al-Humazah ini yang pertama yaitu ancaman bagi orang yang suka mengumpat dan mencela ya. Jangan sesekali kita menceritakan atau menjelek-jelekan orang lain karena belum tentu kita menjelek-jelekan orang lain apakah diri kita sudah lebih baik dengan orang lain? Belum tentu ya. Tapi ya kalau kita misalkan mengetahui kejelekan orang lain jadikan pembelajaran agar kita tidak seperti itu ya. Karena kita juga tahu bahwasanya itu merupakan sifat yang jelek. Isi kandungan yang kedua yaitu ancaman bagi orang yang mengumpulkan hartanya dan dia mengira hartanya bisa mengekalkannya. Nah, jangan sekali-kali kita berperilaku rakus ya, berperilaku kikir, pelit ya. Kita kalau oleh Allah diberikan harta yang cukup, diberikan harta yang lebih, alangkah baiknya pergunakanlah harta yang kita miliki pada jalan kebaikan ya, menolong orang lain ataupun bersedekah, justru itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang ketiga, siksaan bagi orang yang suka mengumpat dan melakukan perbuatan yang tadi ya, mengumpulkan hartanya, kemudian dia mengira hartanya bisa mengekalkannya, maka oleh Allah diancam dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Neraka hutomah itu yaitu api Allah yang Allah nyalakan dan Allah peruntukan bagi orang-orang yang sering mengumpat, mencela juga mengumpulkan harta hanya untuk kekayaan semata, maka siksaannya itu dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Nah, itu isi kandungan yang ada pada surat Al-Humazah. Bapak harap dari surat Al-Humazah ini kita bisa belajar ya, lebih pandai lagi untuk menjaga lisan ya, lisan kita. Jangan sesekali kita membicarakan kejelekan orang lain, apalagi kita mencela mencela kekurangan atau kejelekan yang ada pada diri orang lain. Yang selanjutnya, Bapak juga berharap dari surat Al-Humazah ini kita lebih bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur, merasa cukup atas nikmat Allah dan juga sering membantu orang lain apabila orang lain tersebut ada dalam kesusahan ya. Ingat, menolong orang lain itu tidak hanya dengan harta saja ya. Kalau kita mampu dengan tenaga, bisa kita menolong orang lain dengan tenaga kita ya. Kalau kita mampu menolong orang lain dengan doa, silahkan doakan. Kita melihat orang lain yang kesusahan, memberikan harta kita belum bisa, menolongnya dengan tenaga pun kita belum bisa. Setidaknya kita mendoakan agar orang lain tersebut yang diberikan kesusahan oleh Allah diberikan pertolongan. Maka itu termasuk ke dalam orang yang menolong orang lain ya. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya siksaan bagi seseorang yang sering mengumpat juga membangga-banggakan hartanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yaitu neraka hutomah. Siksa Allah itu sangatlah pedih dan nyata ya bagi orang-orang yang memang dia ingkar pada perintah Allah. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.